Bagaimana cara mendamaikan hati? Oke, begini. Hati ini memang tidak akan pernah damai dengan sendirinya. Hati itu yang namanya kalbu itu memang kesan bahasanya naik turun. Itu kalau seperti kelinting kan barangnya kecil dari metal, gitu kan. Jadi ada rasa di bahasa itu. Kalbu itu seperti kalau kelinting itu kecil, gedebuk itu berat, maka kalb itu naik turun. Sudah itu alamiah sekali. Memang Tuhan buat begitu. Kenapa? Gini. Orang yang hatinya, katakan saja amplitudonya, itu antara the high and the low-nya itu tidak banyak. Gitu. Tidak betul-betul mengenal kegembiraan dan tidak betul-betul mengenal kesedihan. Gitu. Lempeng-lempeng saja. Meskipun tidak ada orang perasaannya hanya lempeng. Pasti bergetar. Oke. Semakin muda, itu amplitudo itu semakin tinggi. Lalu mendewasa, menua, ini lebih stabil. Sehingga orang mencapai kedamaian. Jadi kalau misalnya gini, orang tanya gini, Pak Mario, apakah stres gitu hidupnya? Tidak. Gitu kan? Apakah Pak Mario damai? Alhamdulillah, ya. Saya basically peaceful, damai. Nah, caranya mencapai bagaimana? Satu, menua. Menualah, udah nggak ada masalah. Otomatis orang tua itu lebih damai. Kenapa? Nggak maksa ngejar-ngejar. Kenapa? Larinya sudah pelan. Gitu. Nggak maksa naik-naik, udah nggak kuat. Jadi akhirnya orang tua itu lebih menerima, ikhlas. Nah hebatnya itu kalau masih muda mengambil kualitas orang tua. Yang ikhlas nggak usah dikejar, bukan untukku. Gitu. Yang nggak usah diupayakan, kenapa? Ini capek tidak ada gunanya. Sedangkan aku memerlukan energiku untuk yang lebih penting. Nah, mendamaikan hati. Yang paling penting sebetulnya bukan keadaan damainya, tapi perilaku damainya. Nih, anak muda. Betul. Tidak ada anak muda tidak marah kalau dihina. Marah. Tapi wajahnya tidak kelihatan marah. Itu sudah damai. Itu kedamaian yang lebih masuk akal. Lebih penting daripada damai. Gitu, sabar gitu kan. Setiap kali, sabar gitu. Kalau lihat iklan, kelihatan rambut wanita seperti mantan kekasihnya, sabar gitu. Lalu tidak mau lihat apa-apa. Itu bukan itu. Orang hebat itu menghadapi masalah yang membuatnya marah, tapi tidak berlaku marah. Itu kan? Orang hebat itu mengalami kesedihan, tapi tidak berlaku murahan seperti orang yang sedang bersedih. Nah, langkah pertama adalah menerima bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Tuhan. Tidak ada ini sesuatu terjadi yang Tuhan tidak tahu. Nah, memang kita pernah dengar Tuhan kaget, gitu kan. Itu nggak ada istilah. Kita manusia bisa kaget karena tidak tahu, tapi Tuhan tahu segala sesuatu. Sehingga kalau kita kecurian, kecopetan, Tuhan tahu tuh sebelumnya. Kok diizinkan? Nah ya itu, gitu kan? Nah anak muda yang tidak menyadari bahwa tidak ada niat Tuhan kecuali kemuliaan bagi kita, memuliakan kita, akan marah, berprasangka buruk. Tetapi kalau dia tahu bahwa semua niat Tuhan adalah untuk kebaikan kita, yang terjadi baik. Kelihatannya kita rugi, kelihatannya kecurian, kelihatannya kecopetan, tapi pasti baik. Damai. Kenapa? Menerima. Indahnya adalah gini, Tuhan ini sedih sekali aku kecopetan. Tapi karena aku meyakini kasih sayangmu, aku mencoba bersabar. Coba tuh. Cantik sekali tuh. Tuhan ini sakit sekali aku dikhianati. Tetapi aku tahu ini ada maksudnya. Karena kalau dia baik bagiku, Tuhan pelihara dia tetap dekat sama aku. Karena aku kan kecintaan Tuhan. Oke. Ada yang protes waktu saya sebut bahwa kita ini adalah kekasih Tuhan. Kok bisa yang dicintai Tuhan, kekasih Tuhan itu sedikit? Beberapa orang saja. Nanti dulu. Tuhan maha mencintai. Bahkan orang yang membenci Tuhan masih tetap dicintai. Masih diupayakan perubahan. Masih diupayakan ditunggu insafnya. Nah berarti kalau tidak ada orang bisa menolak kasih sayang Tuhan, dicintai, dikasihi, berarti setiap orang kekasih.
how to reconcile the hurt. Okay, like this. This hurt will never be peaceful by itself. That hurt can be spoken with calm and can go up and can go down. Like the sound of clanking, it's usually small and made of metal. There is a test in language called is like clanking, it's small, and gedabuk, it's heavy. Therefore, hope goes up and down, that's very natural. Indeed, God made it wide. People who heard say the amplitude between the top and bottom is not much. We really don't know. Excitement and don't really don't know excitement and don't really feel sadness. Just flat. Even though even though no one has a flat heart, surely vibrate. The younger and the higher has a higher amplitude than growing older is more stable, so that people achieve peace. For example, Sir Mario, what is the stress of his life? Oh no, and Mr. Mario, is Mr. Mario life is peaceful? Alhamdulillah, yes. And basically, how the first is aging. Aging is no problem. Automatically, the old man is like more peaceful. He doesn't need to test run. It's slow. The older people run very slow. Finally, the old man is more accepting, sincere, and it's great when he's young. Reconcile the heart. The most important thing is actually not the state of peace, but the peace behavior. No, no young people, if insulted, will not be angry, but the face doesn't look angry. It's already peaceful. The peace makes sense. More important than what to say patiently. See, the former patient is not like that. The great person faces a problem that makes him angry, but doesn't act angry. The great person faces sadness but doesn't act cheap like someone who's sad. The first step is to accept that everything happens to God permission. Nothing happens that God does does not know. Every heard the gods was shocked. There is no such thing as the God surprise. We human can be shocked because we don't know. But God know everything, so we have been stolen. God already know beforehand. Why is permitted? Young people who do not realize what there is no intention of God, but does not start will surely be prejudiced. But if he knows that all the intention of God are for our goodness, what happens is good. We seem to lose, but surely good. Peaceful, why? Because if he is good to me, then God will keep him, make him close to me because I'm God's love, okay? Then someone protests when I say the lover of God. God's lover is just a few people, but God is almighty in love. Even people who hate God are still love, still in the process of change, still in the effort of faith of His realization. If there are no one to refuse God's love, is love, meaning everyone is a lover.